Kita mulai ya, sudah pukul 10.00 di undangan sudah kami sebutkan, Bapak dan Ibu harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman operator sekolah, jenjang sekolah dasar dari SD negeri dan SD swasta se-Kota Surabaya. Bagaimana semuanya, sehat? Sehat, boleh lambaikan tangan. Tangannya mana? Yang sehat tangannya dilambaikan. Lah, yang melambaikan tangan? Oh iya, oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah. Oke, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu bersama siang hari ini. Abaikan saja penampakan saya ya, abaikan saja. Ini meskipun wajah saya kelihatan separuh, tidak ada masalah. Karena nanti fokusnya bukan di saya ya, bukan di wajah saya ya. Baik teman-teman operator semuanya, terima kasih. Insya Allah ini adalah pertemuan pertama kita, teman-teman operator seluruhnya jenjang sekolah dasar. Alhamdulillah partisipannya sudah 669 orang. Ini semua seluruh sekolah sudah hadir ya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah pertemuan kita bersama berdiskusi, berbicara tentang asesmen nasional, di mana sebelumnya barangkali teman-teman juga sudah sering mendengarkan informasi ini dari koordinator operator kecamatan ya. Jadi selama ini kami tim teknis asesmen nasional tingkat kota senantiasa berkoordinasi dengan teman-teman operator sekolah tingkat kecamatan karena terkait beberapa informasi yang harus segera ditindaklanjuti. Dan barangkali teman-teman juga mendapatkan informasi itu dari koordinator kecamatan masing-masing. Dalam pertemuan kita kali ini nanti, saya dan Mas Riza selaku tim teknis tingkat kota nanti akan menyampaikan beberapa hal yang penting dan nanti juga mohon ditindaklanjuti di sekolah masing-masing. Teman-teman sudah kenal saya? Ada yang belum kenal? Ya, saya nggak dengar ya, soalnya di unmute ya. Baik, barangkali ada yang belum kenal saya Munaiyah, Kepala Seksi Kurikulum, Jenjang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian nanti ada Mas Riza, yang juga hadir dalam ruang meeting Zoom siang hari ini. Nanti Bapak dan teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan tentang juknis pelaksanaan asesmen nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan asesmen nasional sudah ada Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 yang mengatur tentang asesmen nasional dan juga telah keluar asesmen nasional. Saya tidak tahu apakah nanti tetap ada prosedur operasional standar atau POS seperti US tahun yang lalu ya. Kemudian nanti dari Mas Riza akan menyampaikan tentang teknis aplikasi asesmen nasionalnya dan juga teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi itu ya teman-teman semuanya ya. Nanti saya dulu yang akan mengawali kegiatan hari ini. Marilah acara ini, kegiatan kita kali ini kita buka dengan bacaan doa agar apa yang kita pelajari, apa yang kita bicarakan siang hari ini membawa pemahaman dan kejelasan buat kita semuanya. Berdoa, disilakan. Terima kasih. Baik, untuk
petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional. Mohon izin saya akan share screen PPT, di mana PPT ini yang diberikan pada sosialisasi tim teknis tingkat kota oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, ya, LPMP. Saya coba, oke. Nah, petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Di dalam petunjuk teknis ini akan dibicarakan tentang bagaimana pembagian asesmen nasional mulai dari tingkat pusat di Kementerian Ristek, ya, Kemdikbudristek, kemudian persiapan dan rencana pelaksanaan asesmen nasional. Kita tahu semuanya, kita sudah berproses di sini sampai pada tahap ini. Ada verbal, ada pendataan, ada cetak DNS sampai saat ini. Kemudian bagaimana prosedur mekanisme jika ada masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan nasional. Nah, semuanya ini sekedar diketahui bahwa pelaksanaan asesmen itu mulai dari sendiri, Kemdikbudristek sendiri itu ada beberapa direktorat jenderal terkait, ya, mulai dari Ditjen PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, Ditjen Vokasi, Ditjen GTK, dan juga Inspektorat Jenderal. Nah, masing-masing ini memiliki tugas, ya, dan kewenangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mohon maaf, belum selesai. Nah, jadi terkait pelaksanaan dan lain sebagainya, kemudian sosialisasi dan seterusnya itu dilakukan oleh TAS. Kemudian kebijakan tentang asesmen nasional, oh ya, berarti nanti ada POS, ya, prosedur operasional standar. Kemudian terkait dengan teknis, aplikasi, dan seterusnya, ini disiapkan oleh Balitbank dan Perbukuan. Untuk tingkat dinas pendidikan di daerah, ada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Kementerian Agama yang memiliki kewenangan pengelolaan pendidikan, baik di SD, SMP, maupun di, provinsi ini SMA. Kemudian kabupaten kota dan Kemenak kabupaten kota ini yang menangani SD dan SMP. Tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Kantor Kemenak adalah melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan dengan LPMP, melakukan pendataan, verifikasi satuan pendidikan. Semua tahapan dan pendataan ini itu mulai dari verifikasi data peserta, verbal PD, kemudian verbal TIK, dan seterusnya sampai pada dinas melakukan sampling sehingga muncullah nama peserta yang telah diacak oleh sistem dalam Dapodik untuk mengikuti asesmen nasional. Kemudian nanti pada waktu pelaksanaan akan ada MONEF dari dinas maupun LPMP, kemudian ada desiminasi hasil. Kemudian di dalam pelaksanaan asesmen nasional ini, LPMP yang merupakan lembaga penjaminan mutu pendidikan juga memiliki peran, ya. Dalam hal ini tidak langsung berhubungan dengan teman-teman di sekolah, tetapi LPMP ini melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, ya. Kemudian untuk di satuan pendidikan sendiri di sekolah, ya, teman-teman sudah melakukan pendataan peserta, dan nanti akan menyiapkan pengawas, ya, pengawas asesmen nasional. Berapa orang dan bagaimana proses silangnya nanti akan kami siapkan, kami buatkan form dari Dinas Pendidikan.
Kemudian nanti ada persiapan dan sinkronisasi, ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Riza dalam hal ini tentang teknis pelaksanaannya ya. Kemudian kebetulan Mas Riza sendiri beberapa tahun yang lalu juga terlibat sebagai tim teknis dalam UNBK ya, waktu ujian nasional berbasis komputer jenjang SMP beberapa tahun yang lalu. Kemudian nanti pelaksanaan ujian asesmen nasional, kemudian ada dari satuan pendidikan sendiri harus ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil. Nah, bagaimana teknis pelaporannya dan lain sebagainya, kalau melihat pengalaman UNBK beberapa tahun yang lalu, itu juga pelaporan, berita acara, semuanya juga berbasis online ya. Nah, persiapan dan rencana pelaksanaannya ada beberapa kegiatan, ini yang ada yang melibatkan satuan pendidikan, ada yang tidak. Paling tidak teman-teman sudah sampai di misalnya seperti ini ya, pelatihan proktor dan lain sebagainya. Ini juga hanya satu kabupaten itu hanya satu orang seperti itu. Jadi ya tentu saja nanti tidak teman-teman harus. Kemudian bagaimana tentang kepesertaannya? Perlu diketahui bahwa Juknis ini waktu itu namanya belum Juknis ya. Juknis ini juga sudah pernah saya sosialisasikan ke kepala sekolah penjenengan semuanya. Jadi insya Allah penjenengan semuanya sudah sedikit banyak sudah memahami bahwa untuk kepesertaan asesmen nasional itu ada peserta didik, ada kepala sekolah, dan ada pendidik. Nah ini diingatkan lagi, jadi jangan sampai nanti ada guru yang tidak tahu kalau bahwa asesmen nasional itu juga melibatkan mereka gitu ya. Kepesertaan dari unsur peserta didik jenjang sekolah dasar dan sederajat adalah siswa kelas 5, jumlahnya maksimal 30 siswa ya. Saya sampaikan di depan tadi bahwa siswa kelas 5 yang 30 siswa ini secara sampling sudah dipilih oleh sistem yang ada di Dapodik. Kemudian ada siswa cadangan 5, ya, ada siswa cadangan 5. Nah, nanti siswa cadangan ini adalah akan menggantikan manakala siswa yang 30 ini ada yang berhalangan ya. Jadi kemarin ada beberapa sekolah yang belum bisa tarik data karena masih menunggu proses Perval PD mutasi di Dapodik. Itu kami informasikan bahwa abaikan saja jika ada siswa-siswa yang mutasi, segera tarik data. Karena apa? Nanti kalau misalnya 30 siswa ini ada yang mutasi, nanti akan diganti oleh 5 siswa yang diposisikan sebagai cadangan. Gitu. Karena waktu proses pelaksanaan itu tidak disampaikan secara pasti, kadang-kadang hari ini diinfokan, besok ditutup seperti itu ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa siswa cadangan ini manakala siswa yang inti digantikan oleh siswa cadangan, penggantiannya itu harus dilakukan secara utuh ya. Jadi karena pelaksanaannya ini nanti adalah 2 hari, pelaksanaannya adalah 2 hari. Nah, jika diketahui bahwa oh siswa ini hari kedua dia ada acara tidak bisa ikut hari kedua, maka sejak hari pertama dia tidak perlu diikutkan, tetapi digantikan oleh siswa cadangan. Jadi siswa cadangan ini menggantikan secara utuh, secara penuh. Tidak boleh misalnya literasi membacanya siswa A, kemudian karena siswa A ini hari keduanya berhalangan, maka hari kedua numerasi diganti oleh siswa B, itu tidak boleh ya. Itu yang perlu dipahami terkait dengan peserta dari unsur peserta didik. Kemudian untuk kepesertaan dari unsur kepala satuan pendidikan dan pendidik ya, kepala sekolah. Nah, yang di sini yang perlu difahami pertama adalah bahwa
Kepala Satuan Pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik dan mengajar di satuan pendidikan tersebut. Nah, jadi yang kalau tadi siswanya hanya siswa kelas 5 dan itu pun sampling, namun di sini untuk kepala sekolahnya wajib ikut. Ya, kepala sekolahnya wajib ikut, gurunya juga semua harus ikut. Semua guru yang sudah terdaftar di Dapodik, semua pendidik yang terdaftar di Dapodik wajib mengikuti asesmen nasional. Nanti apa yang diikuti nanti berikutnya ya. Kemudian berikutnya, apabila ada guru yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan, maka mereka mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Jadi nanti untuk anak siswa itu tesnya ada 3, ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, di mana AKM-nya itu dibagi 2, ada literasi membaca dan numerasi. Nah, namun untuk guru dan kepala sekolah cukup mengisi survei lingkungan belajar. Nah, dalam hal ini seluruh guru yang datanya sudah terdaftar di Dapodik wajib mengisi survei tersebut. Apabila ada guru yang mengajar lebih dari satu tempat, maka dia tetap harus mengisi survei lingkungan belajar di seluruh sekolah yang diajar. Demikian halnya juga dengan kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah misalnya yang bersangkutan adalah PLT ya di sekolah yang lain, maka baik di sekolah yang definitif maupun sekolah yang PLT itu sama-sama harus mengisi survei lingkungan belajar. Dan ini tidak boleh dilupakan ya, karena nanti semua data diinput oleh sistem di Dapodik dan nanti akan menjadi raport mutu dari satuan pendidikan tersebut. Kemudian moda pelaksanaan Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya sudah mengisi di pendataan web ANBK itu. Pelaksanaannya nanti berbasis online dan semi online. Pada akhirnya moda pelaksanaan apakah sekolah itu online atau semi online, jika itu merupakan pilihan, sangat bergantung pada isian data yang sudah teman-teman isikan ya. Kepemilikan komputer, baik itu server maupun klien, komputer klien itu nanti yang akan menentukan penjenengan ini statusnya sebagai pelaksana online maupun semi online ya. Kemudian berbagi sarana prasarana dalam pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian ada kemungkinan nanti pelaksanaannya adalah 2 gelombang ya, 2 gelombang dan masing-masing gelombang bisa 3 sesi. Atau nanti teknisnya lebih jelasnya kalau sudah mendekati pelaksanaan ya. Kita lihat lagi. Cuma informasi yang sudah kami peroleh adalah bahwa pelaksanaan asesmen nasional ini dilaksanakan dalam 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Masing-masing gelombang selama 2 hari, masing-masing hari dapat dilakukan dalam 3 sesi ya. Itu informasi yang sudah kita peroleh. Apakah tetap seperti itu? Nanti kita lihat pada saatnya nanti jika prosedur operasional standar sudah keluar. Kemudian teman-teman semuanya nanti juga tolong disampaikan kepada kepala sekolah bahwa di setiap satuan pendidikan wajib dibentuk kepanitiaan ya, panitia asesmen nasional. Di dinas sendiri juga ada panitia yang namanya panitia daerah. Panitia daerah ini mengkoordinir tempat pelaksanaan AN, terutama yang menumpang. Nah, untuk jenjang sekolah dasar sampai saat ini yang menumpang ada 100 lebih ya, 100 lebih sekolah. Mudah-mudahan nanti pada saat gladi bersih dan pada saat pelaksanaan jumlahnya berkurang karena
komputer yang dibutuhkan tidak terlalu banyak sebenarnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, dalam satu hari dapat dilaksanakan 3 sesi. Masing-masing sesi maksimal 2 jam. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti pelaksanaan ujian. Nanti akan ada pengawas AN yang dilakukan silang antar sekolah dalam satu kecamatan. Nanti formnya akan kami siapkan ya. Pengawas asesmen bukan dari sekolah asal pelaksana. Pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. Nanti kita upayakan satu jenjang saja karena jumlah sekolah kita cukup banyak ya. Pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggara asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi ya. Jadi jelas di sini asal sarana prasarananya memenuhi, memiliki koneksi internet yang memadai, memiliki komputer, maka sekolah tersebut dapat menjadi tempat penyelenggara asesmen nasional. Pelaksanaan survei lingkungan belajar kepada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pelaksanaan asesmen nasional ini bisa dilaksanakan secara 2 gelombang. Masing-masing gelombang dapat masing-masing gelombang 2 hari, setiap harinya dapat 3 sesi. Nah, sekolah tersebut melaksanakannya memilih yang mana nanti tergantung pada isian yang telah dilakukan oleh operator masing-masing ya. Kalau komputernya cukup, melaksanakan 1 gelombang itu lebih bagus. Jika Bapak dan Ibu memiliki 30 komputer, nah, dalam satu sekolah memiliki 30 komputer, maka pelaksanaannya cukup 1 gelombang, 1 sesi. Ya, dengan cadangan 2 misalnya ya. Nah, jika sekolah misalnya memiliki 15 komputer, maka pelaksanaannya bisa 1 gelombang 2 sesi. Settingan yang dilakukan operator sekolah sesuai dengan sarana komputer yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan. Jika sekolah sudah melakukan setting pelaksanaan berapa gelombang, berapa sesi ya, pada tanggal-tanggal pelaksanaan asesmen itulah kepala sekolah dan guru dapat melakukan survei lingkungan belajar. Jadi mengisi biasa ya, mengisi langsung, dilakukan sendiri, tidak ada yang mengawasi, tetapi jangan lupa gitu ya, jangan lupa terus akhirnya tidak mengisi. Atau mengisi di luar jadwal asesmen nasional ya nggak bisa gitu ya. Jadi dilaksanakan secara mandiri, namun pada jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan lanjutannya pergantian peserta sampel, peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelumnya ya, seperti tadi ya. Misalnya jelas-jelas peserta utama ini yang 30 itu kebetulan hari kedua atau hari pertama ada berhalangan, maka langsung saja digantikan oleh peserta cadangan. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan sebagian asesmen. Ya, berarti jelas ya. Jadi kalau misalnya halangannya ini tidak diketahui sebelumnya, misalnya sakit kan tidak diketahui sebelumnya ya. Hari pertama ikut, hari kedua ternyata sakit. Ya sudah, hari kedua anak yang peserta yang utama tadi berarti hari keduanya tidak ikut, kan gitu. Tidak perlu hari keduanya diganti cadangan. Karena cadangan ini adalah mengganti apabila peserta utama berhalangan hadir dan itu diketahui sebelumnya. Gitu. Jadi dapat melaksanakan atau mengikuti secara penuh. Susulan dan penjadwalan ulang. Di asesmen nasional ini tidak ada susulan dan tidak ada
tidak ada susulan, tidak ada ujian ulang ya, tidak ada asesmen ulang ya. Kemudian apabila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena keadaan di luar kendali, misalnya karena listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. Nah ini nanti yang poin 2 ini harus dituangkan dalam berita acara pelaksanaan asesmen nasional. Pemantauan evaluasi dan pelaporan asesmen nasional dilakukan oleh panitia tingkat pusat, provinsi, LPMP, kabupaten kota, dan satuan pendidikan itu sendiri ya. Jadi panitia tingkat satuan pendidikan juga harus ada yang bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pelaksanaannya nanti ya sebagaimana yang sudah kita ketahui dilakukan selama 2 hari. Hari pertama literasi membaca dilaksanakan selama 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit, kemudian hari kedua numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit ya. Jadi ini satu paket ini 2 hari ini satu gelombang. Nanti seandainya sekolah misalnya, oh kok saya hanya memiliki 5 komputer ya, berarti saya melaksanakan 2 gelombang, masing-masing gelombang 3 sesi. Jadi satu sesi 5 anak, sesi gelombang 1, sesi 1 5 anak, gelombang 1 sesi 2 5 anak, gelombang 1 sesi 3 5 anak, sudah 15 kan? Hari ke-1, hari kedua. Nah, nanti gelombang 2 juga sama, sesi 1 5 anak, sesi 2 5 anak, sesi 3 5 anak. Sekolah tersebut hanya dengan 5 komputer atau 5 laptop sudah dapat melaksanakan sendiri tanpa menumpang di sekolah lain. Karena kalau menumpang juga harus dipertimbangkan bagaimana kondisi psikologis peserta didik ya. Oke, untuk format soalnya barangkali ini teman-teman operator sekedar tahu saja tentang format soal, komposisi, konteks, teks stimulus pada soalnya dan seterusnya. Ini cukup diketahui saja. Bahwasanya di tingkat kota kami juga sudah punya tim guru penyusun soal-soal contoh soal asesmen nasional ya, ada 5 paket dan sampai saat ini sudah kami distribusikan ke sekolah-sekolah 4 paket ya. Memang sebenarnya implikasi dari asesmen nasional itu bukan pada soalnya ya, implikasinya adalah bagaimana guru-guru meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Guru-guru merancang pembelajaran yang high order thinking skill. Namun tidak bisa diabaikan bahwa bentuk-bentuk soal asesmen nasional itu juga perlu diperkenalkan kepada anak-anak. Apalagi kita ini anak-anak SD ya. Dari dahulu kala anak-anak itu yang namanya soal pilihan ganda itu yang benar pasti 1 gitu kan. Itu yang sudah terbiasa dilakukan oleh anak-anak, diberikan oleh guru ke anak-anak. Lah tiba-tiba sekarang ada soal yang pilihan ganda itu kompleks, bahwa satu soal itu yang benar bisa lebih dari 1 gitu. Nah, untuk itu memang kami sengaja dari Dinas Pendidikan menyiapkan tim penyusun contoh-contoh soal asesmen nasional tersebut. Termasuk survei karakter ya. Kami juga siapkan contoh soal survei karakter, karena survei karakter itu arahnya adalah kepada pelajar Pancasila. Nah, ini nanti monggo kalau mau diperjelas lagi, tapi sebenarnya speknya cukup sederhana. Kalau misalnya teman-teman pakai online, ini tidak perlu ada komputer server ya, tidak perlu server, tapi cukup komputer laptop yang saat ini kita miliki itu sudah speknya sudah memenuhi ya. Tapi tidak lagi nanti jika dari pusat kebijakannya mengharuskan kita semi online. Kalau misalnya nanti harus semi online ya kita ikuti semi online. Tetapi jika itu pilihan bisa semi online atau online,
akan lebih bagus kalau kita memilih online semuanya. Jadi segala permasalahan akan ditangani pada saat pelaksanaan itu. Oke, ini tentang spek dari komputer. Kemudian, nah bagaimana dengan penanganan masalahnya, mitigasinya seperti apa pada saat pelaksanaan nanti. Nah, bisa jadi nanti ini kan karena online ya, karena online daring ya, bisa jadi listrik padam. Nah, kalau listrik padamnya yang bergiliran itu biasanya kan kita udah tahu dulu. Tapi kalau misalnya karena keadaan kondisi teknis tiba-tiba, maka bisa jadi terjadi pemadaman di tempat Bapak dan Ibu ya, karena satu masalah ya, misalnya ada masalah begitu. Nah, ini kita nggak ada yang punya genset, saya rasa dari sekolah di Surabaya 650 SD yang punya genset, saya tidak yakin ada berapa ya, ada 20 sekolah mungkin ya, tetapi sebagian besar adalah tidak punya ya. Maka nanti kalau ada kejadian seperti itu, maka Bapak Ibu bisa melaporkan kepada tim teknis yang ada di tingkat kota. Nanti kita akan buat karena jumlah SD itu banyak ya, nanti kita akan buat grup-grup kecil begitu dalam penanganan asesmen nasional ini, mungkin bisa jadi 5 wilayah, kalau 5 wilayah, kalau grup wilayah terlalu besar juga, bisa jadi nanti grup kecamatan, tapi kalau grup kecamatan itu sebenarnya kita sudah ada sih operator itu ya. Nah, nanti kita buat grup-grup yang lebih kecil supaya komunikasinya bisa lebih intens. Kemudian pas pelaksanaan ternyata komputernya rusak. Nah, makanya tadi diusahakan ada cadangan. Jika ada cadangan, maka pada saat kondisi komputer rusak, itu bisa digantikan oleh cadangan. Tentu saja nanti jika pelaksanaannya itu semi daring, akan ada VHD, maka harus ada backup VHD-nya. Nah, nanti bisa komunikasi dengan tim teknis yang ada di kecamatan, wilayah, maupun kota. Jika kejadiannya adalah terjadi bencana alam, sama, kita harus melaporkan dan akan dijadwal ulang tadi ya, kalau bencana alam ya. Gangguan pada jaringan atau internet, nah, ini kan masing-masing sekolah kan providernya beda-beda ya, providernya beda-beda, nanti bisa dilakukan komunikasi, bisa bersurat pada provider pada saat tanggal sekian ada asesmen nasional agar dilakukan jaringannya dikondisikan stabil misalnya seperti itu. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu teman-teman sudah punya pengalaman, internetnya selama ini aman-aman saja, insya Allah tidak apa-apa. Peserta tidak hadir digantikan oleh cadangan dengan catatan tidak hadir mulai pertama, dan jika ada masalah di aplikasi, nanti ada menu tanya jawab ya di aplikasi laman ANBK, dan juga bisa dengan tim teknis yang ada di kota. Ini secara umum mitigasinya. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan lagi adalah bahwa sebentar lagi Senin depan sudah mulai ada simulasi ANBK. Ya, kemarin ada periode 1 dan periode 2. Ada beberapa sekolah yang satu komplek menggunakan sarana bergantinya dengan SMP, maka beberapa sekolah milih yang periode kedua. Nah, untuk simulasi besok, teman-teman semuanya yang mandiri, ya, yang pelaksananya mandiri, tolong wajib diikuti, ya, diikuti oleh proktor, teknisi, atau guru yang ada di sekolah masing-masing. Mau tidak melibatkan siswa juga tidak apa-apa, karena untuk simulasi yang pertama ini adalah lebih ke arah checking aplikasi yang ada di Pusmenjarnya ya. Nah, untuk itu nanti simulasi ini hanya dapat diikuti oleh sekolah yang mandiri. Jadi yang menumpang, yang
mandiri dan mandiri ditumpangi. Nah, ya, untuk sekolah-sekolah yang kemarin menumpang ke sekolah lain, yang 100 sekolah lebih itu berarti tidak dapat melakukan simulasi. Ya. Oke, simulasi diikuti oleh semua jenjang. Kemudian ini pendataan kemarin sudah kita lakukan. Pendataan juga sudah. Nah, oke, boleh diikuti oleh peserta, boleh tidak. Tapi kalau toh diikuti kan siswa ini masih ada di rumah ya. Nah, ininya nanti teman-teman tetap pantau web UNBK, web AN ya, ANBK, webnya Pusmenjar dipantau terus karena nanti kalau ada informasi-informasi terbaru itu akan kita ketahui bersama di situ. Kita sama ya di sini sama, kita juga tim teknis tingkat kota juga selalu memantau web UNBK sehingga ada informasi-informasi dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya rasa itu untuk juknis pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian nanti silakan download Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 supaya di-download, di-print ya untuk dipelajari bersama. Isinya sebagian besar adalah tadi yang sudah saya sampaikan di dalam PPT tadi, berbicara tentang asesmen nasional saja ya. Sementara itu dari saya rasa tidak usah tanya jawab dulu ya. Kalau ada yang bertanya nanti saja setelah selesai dari Mas Riza ya. Baik, selanjutnya dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh Mas Riza. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Muna untuk terkait penjelasan dari juknis ANBK. Hari ini saya mohon izin untuk share screen terkait teknis aplikasi asesmen nasional tahun 2021. Untuk teman-teman seluruh proktor ataupun operator ANBK 2021 terkait ini nantinya akan saya sampaikan terkait teknis aplikasi asesmen nasional berbasis komputer tahun 2021. Nah, untuk ANBK semi daring. Jadi ini untuk ANBK semi daring sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bu Muna, yaitu bahwa ANBK semi daring juga nantinya akan membutuhkan komputer server. Nah, ini merupakan hardware dan prerequisite-nya untuk pelaksanaan UNBK semi daring. Yaitu di hardware kita juga membutuhkan komputer atau PC Proctor yang nantinya akan menjadi server, lalu membutuhkan komputer untuk komputer atau PC untuk laptop klien juga. Webcam itu opsional nantinya. Lalu mengkonfigurasi jaringan lokal untuk klien menggunakan kabelan. Lalu mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor, Wi-Fi atau LAN. Requisite-nya yaitu harus memiliki aplikasi VirtualBox, aplikasi VHD versi 13.0.0.1 nantinya akan di-share juga untuk aplikasinya. Lalu ada aplikasi browser Google Chrome, aplikasi Exam Browser untuk klien yang versi terbaru, serta aplikasi Exam Pro Admin untuk yang versi terbaru. Nah, ini merupakan spesifikasi minimum untuk komputer Proctor, yaitu komputer Proctor harus memiliki spesifikasi yaitu PC Tower, PC atau tower atau desktop, jadi bukan laptop. Lalu dengan prosesor 4 core dan frekuensi clock 1,6 GHz dan 64 bit, RAM-nya minimal 8 GB,
dengan hard disk 250 GB, browser untuk Chrome-nya versi 67, lalu nanti untuk ada browser Proctor juga untuk Exambro admin yang nantinya akan disampaikan juga, akan di-share untuk aplikasinya. Terus lalu ada LAN card 2 unit, jadi yang satu untuk internet, yang satunya untuk ke jaringan lokal. Terus ada UPS juga. Lalu untuk komputer Proctor ini rasionya yaitu satu komputer Proctor untuk 15 klien ditambah dengan satu cadangan. Jadi untuk satu komputer Proctor atau satu komputer server itu untuk rasionya 15 klien. Jadi jika pelaksanaannya nanti ada 30 siswa, yaitu nanti membutuhkan 2 komputer server. Lalu untuk spesifikasi komputer kliennya yaitu ada PC atau laptop, lalu monitor minimal 12 inch dengan prosesor single core dengan frekuensi clock 400 MHz, RAM-nya minimal 2 GB. Lalu untuk webcam-nya opsional dengan operating sistemnya Windows 7, Windows 8 atau Windows 10 atau menggunakan Linux atau menggunakan Mac OS atau Apple atau Chrome OS atau Chromebook yang untuk laptopnya. Lalu storage-nya itu harus tersedia 10 GB dan itu harus free space. Lalu ada LAN card-nya juga, dan jumlah klien mengikuti rasio pelaksanaan atau batch atau sesi, yaitu dengan rasio satu server ada 15 klien. Terus ada cadangan minimal 10%. Nah, ini merupakan untuk aplikasi untuk pelaksanaan ANBK semi daring. Nah, untuk mekanismenya yaitu untuk pelaksanaan ANBK semi daring yaitu sekolah harus mendownload VHD, harus menginstal VHD, lalu dengan Exambro admin. Nah, jadi langkahnya di sini harus sinkronisasi, jadi VHD Exambro-nya nanti jenengan harus komputer Proctor server itu harus melakukan sinkronisasi soal, lalu Exambro admin atau Exambro Proctor juga harus mengupload jawaban setelah pelaksanaan ujian ANBK. Nah, ini di sini merupakan langkah-langkahnya. Setelah teraktif, itu nanti akan ada serial number, terus nanti akan dengan memasukkan submit ID, Proctor, dan password, lalu dapat approve dari serial number dari pusat. Untuk sinkronisasi, status aktif, proses backup dan hapus, lalu menu status download. Untuk rilis token, status aktif, menu status tes, kelompok tes sesuai, lalu memilih kelompok tes sesuai sesi, lalu di-assign kelompoknya. Untuk upload hasil, status aktif, menu status peserta, dan cetak laporan. Untuk backup ini, menu backup dan hapus, lalu download backup atau source. Nantinya, untuk pelaksanaan semi daring itu juga harus mengaktifkan transfer respon, di mana transfer respon itu nanti fungsinya yaitu untuk melog aktivitas yang sudah dilakukan oleh Proctor di komputer server. Nah, ini untuk menjalankan aplikasi ANBK semi daring, yaitu Proctor harus menyiapkan server dan kliennya, terus men-setting jaringannya di setting jaringan 192.168.0.n, lalu jangan lupa untuk mendownload VHD-nya, lalu menginstal VirtualBox, setelah itu menjalankan virtual untuk menjalankan VHD-nya, yaitu menjalankan Exambro admin, terus memasukkan ID Proctor dan password. Nah, ini untuk pelaksanaan jika offline harus nanti akan kembali lagi, dicek lagi setting jaringannya, lalu untuk dicek lagi VHD-nya merupakan VHD fresh atau tidak atau bagaimana, lalu akan kembali lagi sesuai langkah awal, jika aktif akan kembali
akan melakukan backup, sinkron, dan cek status tes, lalu cek daftar peserta. Jika standby biru, berarti jadwalnya ini harus menunggu jadwal sinkron. Lalu untuk sinkronisasi itu harus mengkonfirmasi data. Jangan lupa setelah melakukan sinkronisasi data, harus di-copy VHD. VHD-nya harus di-copy, lalu jangan lupa untuk mengaktifkan setting share folder atau transfer respon. Ini mekanisme aplikasi ANBK. Nah, ini untuk yang semi daring lanjutannya menjalankan exam Bro Admin, memasukkan ID proctor dan passwordnya. Jika offline, maka akan kembali lagi, maka server proctornya jenengan atau sekolah itu tidak terhubung dengan server pusat. Jika standby kuning, bisa jadi kemungkinan yaitu serial number-nya itu juga tidak terbaca oleh server pusat. Jika aktif, silahkan melanjutkan status tes kelompok, lalu memilih kelompok tes, memilih siswa yang melakukan tes, status pesertanya, cetak laporan, lalu backup source di transfer respon tadi. Nah, pada status tes, jangan harus memilih daftar tesnya, lalu memilih kelompoknya, lalu merilis token. Nah, rilis tokennya ini online. Token untuk pelaksanaan semi daring itu akan berganti selama 15 menit sekali. Jadi jika ada peserta yang tiba-tiba komputernya mati atau mengalami kendala selama belum 15 menit setelah rilis token dipastikan masih sama dengan token yang sudah dirilis di awal tadi. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk membuat virtual machine-nya. Ini merupakan tampilan dari exam Bro Admin untuk pelaksanaan ANBK yang semi daring. Nah, ini untuk CBT Sync Admin. Nah, di sini jika standby, maka akses ke server pusat ditutup dan SN sudah terdaftar di server pusat. Jika muncul offline, maka CBT Sync tidak terkoneksi ke server pusat. Nah, kita di sini harus mengecek kondisi jaringan di sekolah. Jadi jaringan internet, pastikan jaringan dalam keadaan baik atau aman. Lalu jika muncul standby kuning, ID server atau serial number-nya tidak sesuai dengan data server pusat. Biasanya di sini untuk muncul standby kuning ini karena pertama ID server yang jangan masukkan salah. Yang kedua serial number-nya itu tidak sesuai dengan serial number jenengan pada saat melakukan aktivasi di CBT Sync Admin. Jadi jenengan menggunakan komputer yang berbeda atau menggunakan perangkat yang berbeda, makanya serial number-nya tidak terdaftar dengan pusat. Jika status aktif, maka bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini merupakan halaman untuk melakukan sinkronisasi. Biasanya sinkronisasi untuk semi daring itu akan dibuka H-1 sebelum pelaksanaan ujian. Jadi, sekolah harus melakukan sinkronisasi H-1 sebelum pelaksanaan ujian untuk mendapatkan soal dari pusat. Ini merupakan halaman daftar peserta. Nah, ini untuk merilis token. Jadi, statusnya harus dicek di sini. Jika statusnya belum mulai, daftar tesnya dipilih, yang mana kelompoknya dipilih, token lah. Ini merupakan token yang harus dimasukkan peserta ujian ANBK. Ini merupakan status peserta, ini status upload, jadi sekolah setelah peserta melakukan kegiatan ujian, proktor wajib mengupload hasil ujian peserta melalui
menu status peserta. Ini untuk kelompok tes, jadi sebelum melakukan ujian, jenengan harus men-assign all untuk peserta. Jika tidak di-assign all, maka peserta tidak dapat masuk ke soal yang sudah jenengan sinkronisasi. Ini untuk approve. Ini untuk reset login peserta. Fungsi dari menu reset login peserta yaitu jika ada peserta yang tiba-tiba logout sendiri. Jadi nanti di sini akan muncul ID user atau nama user dari peserta tersebut, lalu jenengan pilih, lalu jenengan reset. Ini merupakan laporan untuk berita acara. Nah, jadi di sini jumlah peserta yang menyelesaikan berapa, jumlah peserta yang tercatat berapa, nama sekolahnya mana, jumlah peserta sebenarnya berapa, ini nanti ditulis nama proktornya, nama pengawas, nanti dicetak, nantinya akan berupa berita acara atau laporan. Ini untuk kolom backup dan hapus. Jangan sekali-kali melakukan hapus pada saat setelah melakukan sinkronisasi, karena jika setelah melakukan sinkronisasi dan melakukan hapus, nantinya harus melakukan untuk melakukan sinkronisasi lagi itu harus menunggu ACC dari pusat, dan itu nanti untuk melakukan sinkronisasi lagi bisa mengakses di laman ANBK di menu tiket bantuan. Ini untuk men-setting transfer respon. Ini merupakan langkah untuk membuat transfer respon, membuat sharing folder untuk transfer responnya. Ini settingnya. Nah, ini untuk tampilan Exambro client. Exambro client, pastikan ada web browser Chrome versi 6.7, lalu menyesuaikan browser Chrome dengan BitOS komputer client. Jadi untuk para proktor ataupun teknisi nantinya harus dicek kembali untuk komputer jenengan ini menggunakan komputer atau laptop dengan BitOS berapa. Jadi pastikan nanti pada saat download ataupun menginstal aplikasi Exambro, pastikan sesuai. Jika menggunakan BitOS 32, diinstal yang 32. Jika menggunakan yang 64, bisa diinstal yang 64. Lalu, ini tampilan Exambro client. Nah, ini tampilan halaman Exambro client. Jadi peserta harus memasukkan username dan password. Username dan password dapat dilihat di laman web ANBK pada menu asesmen nasional. Lalu setelah memasukkan username dan password, dikonfirmasi lagi, masukkan tanggal lahir, nama, bulan, tahunnya nanti akan muncul di sini. Lalu setelah itu klik submit. Di sini ada konfirmasi tes, alokasi waktunya berapa, status tesnya bagaimana. Nah, ini merupakan tampilan soal untuk laman Exambro client atau tampilan soal untuk peserta. Nah, ini merupakan tampilan jika kita melakukan ANBK yang online atau daring. Persiapannya cukup simpel untuk pelaksanaan ANBK daring sesuai dengan yang disampaikan Bu Mona tadi, yaitu bisa menggunakan komputer yang dipunya oleh sekolah, yaitu akan tetapi harus memiliki spesifikasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Mona tadi. Sekolah juga tetap harus menginstal Proctor browser, Exambro Proctor, dan Exambro client untuk komputer klien atau komputer peserta. Nah, ini merupakan spesifikasinya.
yaitu prosesornya dual core, cukup dual core, RAM-nya cukup 2 GB, hard disk-nya free 10 GB, operating sistemnya bisa 32, bisa 64 bit, minimum Windows 7 atau Windows 8, bisa Windows 10 atau menggunakan Linux atau Chrome OS atau Mac OS. Untuk LAN card dan WiFi aksesnya bisa menggunakan LAN card atau WiFi akses. Untuk klien juga laptop bisa dengan spesifikasi yang hampir sama dengan komputer Proctor. Ini merupakan topologi aplikasi NBK daring, jadi nanti komputer Proctor mengakses dengan menggunakan internet, mengambil soal dari pusat, langsung klien masuk menggunakan ID dan password yang ada di laman ANBK. Setelah itu peserta bisa mengerjakan soal untuk ANBK. Ini flowchart-nya lebih simpel lagi, yaitu Proctor hanya menyiapkan komputer, lalu men-setting jaringan internetnya, lalu di-download prerequisites-nya, yaitu Exambro Proctor dan Exambro Client. Lalu Proctor menjalankan Proctor Browser, CBD Sync-nya nanti akan muncul memasukkan ID dan password. Jika aktif, langsung melaksanakan langkah-langkah yang sama seperti yang saya jelaskan tadi untuk aplikasi semi daring. Ini tampilan dari Proctor Browser. Itu pastikan komputer Proctor sudah terdapat filter baru untuk Proctor Browser-nya. Terus pastikan komputer harus terkoneksi internet. Lalu silakan menyalakan aplikasi Proctor. Tampilan aplikasi Proctor akan seperti ini. Tinggal klik run. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti memasukkan username dan password yang ada di laman ANBK. Ini merupakan tampilannya, tampilan dari Proctor Browser. Hampir sama dengan tampilan yang di Sami Daring tadi. Daftar peserta, ada kelompok tes, harus di-assign all semuanya, daftar loginnya. Terus ini untuk request reset-nya. Namun untuk yang semi online, untuk yang daring ini atau online, itu tidak perlu untuk mengaktifkan transfer respon atau sharing tadi. Ini tampilan Exambro Client, hampir sama dengan tampilan dari yang semi daring tadi. Ini merupakan contoh tampilan soalnya nanti seperti ini. Lalu jika sudah selesai, jangan lupa klik untuk selesai tes dan konfirmasi tes. Dan peserta sudah selesai untuk melaksanakan ANBK. Seperti itu petunjuk teknisnya untuk aplikasi dari Proctor maupun aplikasi dari klien. Mungkin seperti itu. Monggo, gimana? Kita membuka pertanyaan. Udah, Mas. Ampun, Bu. Oh ya, oke. Jadi ada beberapa yang sudah menulis di chat tadi. Salah satunya adalah minta materi yang disampaikan oleh Mas Riza dan yang dibawakan oleh Bu Mona nanti di-share. Siap, nanti akan kami share, nggak ada masalah. Kemudian ada yang minta ya, karena kita masih terbatas ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya ya, kita masih terbatas untuk bertemu secara langsung dan ada yang minta langsung BIMTEK praktek, ada yang minta langsung praktek, masih banyak yang bilang bingung. Kami menyadari jika teman-teman masih bingung karena memang untuk SD ini adalah pengalaman pertama. Untuk SMP memang sebelumnya sudah pernah ada UNBK. Nah, nanti juga tidak hanya menunggu apa yang dari kami, nanti teman-teman punya teman, punya kenalan, tim teknis di SMP juga silakan diskusi ya. Sambil kita cari waktu yang tepat, yang apakah kita memungkinkan untuk melakukan pelatihan secara
langsung ya. Itu. Kemudian ada yang menanyakan tentang anak-anak inklusi ya. Nah, siswa inklusi pastikan teman-teman sudah memberi penanda di Dapodik. Nah, ANBK ini, asesmen nasional ini tentu saja tidak untuk anak-anak inklusi yang dia seperti tunanetra, kemudian slow learner, pasti tidak akan terpilih oleh sistem. Pasti tidak akan terpilih oleh sistem karena sekali lagi yang memilih 30 peserta dan 5 siswa cadangan itu adalah sistem yang ada di Dapodik, bukan kami. Nah, untuk itu pastikan teman-teman memberi penanda untuk anak-anak inklusi. Kalau siswa misalnya rungu bicara, anak inklusinya rungu bicara, kemampuan akademisnya tidak ada masalah, saya rasa bisa mengikuti. Anak-anak yang tunagrahita juga, kalau misalnya ada yang non sewu kakinya bermasalah gitu, saya rasa tetap yang penting ini survei ini atau asesmen nasional ini kan mengukur kemampuan kognitif, mengukur kemampuan non kognitif, dan mengukur tentang mutu kualitas lingkungan belajar. Pengukuran aspek kognitif yaitu dengan adanya literasi membaca dan numerasi, yang non kognitif itu dengan survei karakter, kemudian satunya adalah survei lingkungan belajar gitu ya. Oke. Untuk verbal TIK, teman-teman masih bisa mengubah verbal TIK, tetapi untuk kepentingan simulasi besok minggu depan, untuk kepentingan simulasi minggu depan, data yang ditarik adalah data per Juli 2021. Nah, nanti setelah simulasi akan ada gladi bersih, sehingga kalau misalnya teman-teman mau mengubah TIK, silakan diubah saja di Dapodiknya, nanti untuk persiapan gladi bersih dan pelaksanaannya. Gitu. Menggunakan berapa ruang? Sementara ruangannya belum dibahas karena kita memang untuk simulasi ini kan belum sebanyak itu ya, nanti banyak pelaksanaan sebenarnya. Bagaimana jika orang tua anak-anak terpilih, banyak yang tidak diizinkan orang tuanya terkait kekhawatiran. Kita belum tahu nanti pelaksanaannya harus datang ke sekolah atau tidak ya. Ini hal yang berbeda ya. Ini hal yang berbeda. Jadi jangan usah memikirkan yang seperti itu. Teman-teman pikirkan dulu teknisnya saja. Oke. Sekolahan yang dipakai untuk isolasi. Nah, untuk simulasi besok sebenarnya untuk sekolah-sekolah yang dipakai apa istilahnya rumah sehat ya. Sekolah-sekolah yang dipakai rumah sehat ya bisa mengerjakan dari rumah, atau kalau sekolahannya itu memungkinkan di sisi yang kan sekarang sekolah itu banyak yang besar-besar ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Kalau misalnya harus di sekolah supaya wifi-nya stabil dan lain sebagainya, bisa cari tempat sisi yang tidak berdekatan dengan yang orang yang terpapar itu. Namun jika tidak bisa dilaksanakan di rumah. Bisa dilaksanakan di rumah. Jadi tidak ada masalah dengan sekolah-sekolah yang dipakai rumah sehat ya. Status sekolah fasilitas umum. Nah ini ya mau mengganti TIK kan berarti ini yang saya siapa ini? Kalau ada data murid kami yang belum ada di asesmen, siapa? Intinya pastikan data di Dapodik benar. Pastikan data di Dapodik benar, itu aja intinya ya. Jadi semua data verbal itu punya di Dapodik ya. Itu yang pertanyaan-pertanyaannya. Kita jawab yang di chat aja Mas Diza. Kalau ada yang belum, sebagian besar minta di-share itu. Mohon izin bantu jawab untuk yang verbal TIK, Bu. Silakan, boleh. Jadi untuk verbal TIK itu
sampai hari ini masih dibuka, akan tetapi untuk kepentingan pelaksanaan gladi bersih. Jadi untuk pelaksanaan simulasi ini itu sudah ditutup pada tanggal 15. Jadi jika ada perubahan di Verval TIK setelah tanggal 15, nantinya pasti di laman WPAN BK akan muncul masih sesuai dengan inputan yang lama. Jadi mohon ditunggu dulu, tidak usah panik, tidak usah khawatir. Nantinya akan berubah pada saat pelaksanaan gladi bersih. Jadi untuk yang data sekarang ini yaitu merupakan data yang sudah diambil atau data yang sudah disinkronkan oleh pusat sebelum tanggal 15. Seperti itu. Lalu untuk yang peserta, jika tidak muncul, maka mohon dicek di bio. Jadi di bio sudah melakukan tarik data atau belum. Jika sudah melakukan tarik data, nantinya dan sudah disampling, insya Allah nanti untuk siswanya akan muncul di laman web ANBK. Seperti itu. Oke, dan untuk dari SD Pakis 8 ada yang menyampaikan anaknya ada anak inklusi ada yang tunarungu wicara berat belum dapat membaca dan menulis kelas 5. Pastikan sudah memberi penanda di Dapodik bahwa yang bersangkutan adalah inklusi. Secara teori harusnya kalau tunarungu wicara ini tidak ada gangguan yang lain ya, tidak ada gangguan yang lain, IQ-nya normal, mestinya bisa saya membaca menulis. Jadi ini mungkin juga ada gangguan di IQ-nya mungkin ya. Kemudian ada lagi menanyakan apakah hasil asesmen nasional ini akan dipublish untuk tahun pertama, asesmen nasional tahun 2021, hasilnya digunakan untuk pemetaan mutu satuan pendidikan dan tadi sudah disampaikan bahwa hasilnya akan di delivery ya, dikirim oleh Dinas Pendidikan ke Satuan Pendidikan. Jadi kalau dipublish itu bukan hasil sekolah per sekolah, tetapi hasil secara umum ya. Tapi untuk berikutnya, asesmen nasional adalah potret mutu Satuan Pendidikan. Oke. Ya, ini yang dibicarakan Mas Riza tadi semuanya jaringan ya. Ini nanti makanya di sekolah itu ada yang sebagai proktor, ada yang sebagai teknisi. Kalau proktor itu berarti nanti yang memandu pelaksanaan ujian, mulai dari memberikan number ID dan seterusnya. Tetapi kalau sudah teknisi itu memang terkait jaringan ya. Nah, nanti minimal Bapak dan Ibu, teman-teman mengetahui alurnya, karena sistem itu kan sudah ada. Jadi yang dijelaskan Mas Riza tadi kan bukan Bapak Ibu melakukan itu, tapi mengikuti langkah-langkah yang ada. Nanti bisa, kita tidak bisa, kalau aplikasinya tidak dibuka oleh Pusmenjar, kita juga tidak bisa latihan. Makanya nanti pada saat simulasi, manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian nanti kendala-kendala teman-teman itu di mana nanti akan kami bantu oleh dari sini ya, kami bantu dari dinas. Nanti kita lakukan pemantauan bersama-sama nanti ya. Oke. Ya, simulasinya kan memang memilih. Jadi kalau simulasinya kan boleh periode 1 atau periode 2 dan yang memilih kan Satuan Pendidikan ya. Dan Bapak Ibu sudah memilih ini ya, sudah memilih semuanya teman-teman. Posisi penjenengan itu sudah memilih. Kalau ada yang masih bertanya apakah bisa memilih, nah mungkin ini bukan operator ya yang ikut, karena penjenengan posisinya harusnya sudah memilih saat ini. Kalau siswanya kurang dari 30 ya berarti ikut semua, harus disampling, mestinya begitu ya. Tapi saya juga tidak bisa memastikan, kita lihat aja nanti. Gitu. APK kondisinya. Mohon izin menjawab. Nah juga. Ini. Okay. Jadi untuk ini ada yang bertanya lebih untung online atau semi online. Kalau menurut, jadi gini, untuk untung atau enggaknya ini juga
kita juga nggak bisa memastikan karena gini untuk online sendiri itu pastikan bahwa internetnya itu dedicated, jadi tidak dedicated dan tidak akan trouble pada saat pelaksanaan. Nah, untuk yang semi online, ya itu tadi, jadi jenengan untuk sekolah harus menyediakan komputer yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk lebih untung atau enggaknya lah, ini yang saya juga bingung juga bagaimana untungnya di mananya, untuk tidak untungnya gimana. Jadi yang terpenting dipersiapkan jika Anda sudah memilih untuk online, harus dipersiapkan untuk spesifikasi komputer yang seperti tadi, yang lebih tidak harus spesifikasi server, jadi lebih rendah bisa sesuai dengan kualifikasi minimum dan pastikan jaringan internetnya itu aman. Tapi untuk yang semi online, dengan juga harus mempersiapkan komputer server, harus menyiapkan komputer klien dengan spesifikasi yang sudah disampaikan tadi seperti itu. Kamu belum stop share. Oh iya, Bu. Oke. Baik, itu ya teman-teman ya. Nanti materinya kami share yang tadi dipaparkan oleh Mas Riza. Terus nanti di-share di mana ini? Di-share mana? Jadi ini kita proses bikin grup, Bu. Jadi masing-masing wilayah nanti akan ada grup untuk proktor. Grupnya per wilayah. Iya. Nanti ya kita buat grup proktor per wilayah. Nanti masing-masing wilayah ada teman dari dinas ya. Nanti di sini nanti ada Mas Riza, Mas Emil dan teman-teman nanti ya yang mendampingi Ibu semuanya. Yang penting intinya semangat semuanya belajar karena ini adalah sudah merupakan bagian dari penilaian ya. Sudah ada Permendikbudnya, sudah ada Juknisnya, tinggal nunggu posnya. Maka mari kita laksanakan bersama-sama. Jadi tidak hanya menunggu dari dinas, Bapak Ibu nanti juga bisa membaca materi-materi yang ada, alur topologinya semuanya dipelajari gitu. Baik, saya rasa itu nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, teman-teman bisa kontak langsung ke Mas Riza atau saya, ke Bu Mona ya. Jadi monggo kalau untuk kepentingan asesmen nasional langsung telepon saya. Tidak usah melalui kepala sekolah, nggak apa-apa ya. Langsung menghubungi saya. Mudah-mudahan pelaksanaan asesmen nasional kita yang SD adalah tahun pertama dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ada tambahan, Le? Sampun, Bu. Oh ya, ini ada yang dari SDTK. Jadi gini, untuk SDTK terkait verbal TIK-nya itu langsung ke Ditjen Bimas Pusat. Jadi dari Dinas Pendidikan Kota itu tidak ada akses untuk membatalkan ataupun memilih mode pelaksanaan serta status pelaksanaan untuk jenjang SDTK. Ya, sampun, Bu. Ya. SDTK ya, ada 5 ya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya dan juga perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.